yang sudah membukakan pintu rumahnya untuk kita kembali bersatu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada sore hari ini, yaitu yang akan dipimpin nanti oleh Pendeta Setia Arianti. Sebelum mulai ibadah kita akan membacakan yaitu hasil rapat penitia Natal lingkungan Kelawa 4 yang kedua. Maaf Bapak Ibu, karena ini nggak ada di print, jadi saya cari dulu di grup WA. Panitia Natal menghasilkan beberapa poin sebagai berikut. 1. Seksi diakonia merencanakan 3 agenda. A. Kunjungan atau aksi sosial Natal dilaksanakan di wilayah Kota Kuala Kapuas akan ditentukan pada rapat terakhir pada Jumat 17 November 2023 di Gereja Gloria. B. Aksi sosial berupa pembagian bingkisan Natal untuk jemaat GKI Sakakehu direncanakan pada minggu pertama bulan Desember 2023. Petugas-petugas ibadah sudah dipilih dan disampaikan melalui surat tugas seperti yang sudah di-share di grup WA. B. Dalam ibadah Natal direncanakan ada drama singkat yang disimpulkan melalui pesan Natal berkoordinasi terlebih dahulu dengan pendeta pelayanan. C. Selain pujian atau kor dari lingkungan, hasil rapat ini kami disampaikan kepada jemaat Tuhan sekalian. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum ibadah Natal kita laksanakan, kami beri kesempatan kepada keluarga dalam rumah tangga ini untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan ibadah ini. Kami persilahkan. Kesempatan sore ini walaupun kita sambil di hujan deras, Bapak Ibu semua kami mohon maaf. Puji Tuhan kita dapat bertemu dan berkumpul di sini. Yang pertama saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu Pendeta melayani kesempatan untuk baktian rumah tangga pada hari ini. Yang pertama mungkin saya memperkenalkan diri dulu Bapak Ibu semua, karena saya baru di lingkungan ini. Mungkin memperkenalkan diri, nama saya Raymond Nauhan Bapak Ibu. Saya ini bisa dipanggil Bapak Sean karena nama anak Sean Abiel, jadi bisa dipanggil Bapak Sean. Saya pertama asalnya dari Jemaat Efrata di tempat mertua saya, di tempat Pak Antoni di Jalan Pemuda. Nah kebetulan di sini kami pindah ke rumah itu semenjak tahun 2021 Desember pada itu selesai tempat rumah ini. Cuma memang karena saya bekerja di kantor pertanahan Kabupaten Barito Selatan sejak 2019 sampai sekarang, jadi mungkin rumahnya jarang ditempati Bapak Ibu semua, jarang di sininya, mungkin seminggu sekali ke sini ke rumah ini, jadi tidak setiap hari. Istri saya ini bernama Agnes Rosalina, ini bisa dipanggil Mama Sean, asalnya juga sama, mengantar perhatian juga di lingkungan. Kami memiliki 1 orang anak, yaitu bernama Sean Aviel Emri, yang nantinya pada tanggal 29 Desember bulan depan pas tahun baru itu berusia genap 4 tahun. Perlu kami beritahukan kepada Bapak Ibu semua, saudara sekasih, bahwa kami ini sebenarnya memang ya mohon dimaafkan karena tidak bisa selalu ada di rumah begitu ya. Cuma kalau memang ada informasi dan lain-lain mungkin kami bisa dihubungi di WA, mungkin kalau memang misalnya ada kegiatan dan lain-lain, monggo silakan begitu. Dan memang karena jarang di rumah, dan Sean ini anak kami ini juga masih nempel lah sama neneknya sama kakeknya begitu. Jadi kadang ya paling Sabtu Minggu ketika saya pulang, mungkin hari Sabtu saya kesini dan baru kami ini. Jadi mohon maaf kalau mungkin nanti ada kegiatan atau apa Bapak Ibu datang ke rumah
rumahnya nggak ada orang gitu. Mohon dimaklumi, mohon dimengerti. Mungkin kami juga sering ini merepotkan Pak Wayan, tetangga kami gitu berat untuk menjaga rumah. Kadang Bapak mematikan lampu karena kami nggak ada, Pak Wayan yang mematikan lampu. Terus kalau ada apa-apa nih Bapak Axel ini yang minta tolong. Kalau kemarin kayak kami kemarin dapat kabar kebakaran ya, jadi takut juga. Saya posisi di Buntok di Bantul Selatan, jadi jauh kali ke sini. Jadi ya terima kasih kamu nih untuk selama ini welcome kepada Ibu Pendeta. Kami minta didoakan yang pertama untuk keluarga kami yang tepat pada tanggal 10 November kemarin itu memasuki usia pernikahan yang kelima 5 tahun. Kami mohon kiranya pernikahan kami ini tetap kokoh, tetap utuh, meskipun kami berjauhan oleh tugas dan pekerjaan. Karena memang saya ini dari semenjak pacaran gitu sama mama saya ini sudah jauh. Saya dulu awalnya di Kota Palangkaraya, di Kanwil Palangkaraya, di Kanwil Bantul. Kemudian pada beberapa tahun kemudian itu pindah ke Pangkalan Bun. Kemudian pindah lagi ke sempat di Jogja 4 tahun, kemudian balik lagi ke Pangkalan Bun dan 2019 balik lagi ke Buntok Sulawesi Selatan. Jadi memang karena pekerjaan Bapak Ibu semua, jadi tidak bisa selalu stay di satu kabupaten, gitu, dipindah-pindah. Biasanya sekitar 4-5 tahun pindah daerah. Kemudian kami juga minta doakan untuk anak kami, Sean Apriel Emrik, yang pada tanggal 29 Desember nanti itu berusia 4 tahun. Kami mohon doanya supaya anak kami selalu diberikan kesehatan, kepintaran, dan budi pekerti yang baik, juga selalu menurut pada orang tua, dan ke depan bisa menjadi jarang dan terang bagi gereja. Untuk kami ini Datuk Sean yang dari saya, yaitu Nyonya Mariana, itu yang telah memasuki usia 81 tahun. Kiranya kami ini selalu diberikan kesehatan dan kekuatan di usianya yang sudah sangat tua lah, itu sudah memasuki sehat. Kemudian kami juga Datuk Sean juga yang dari mertua saya, yaitu Nyonya Masline Lampe, ini juga sudah berusia 80 tahun. Kami juga mohon doanya supaya diberikan kesehatan. Kemudian untuk orang tua kami ini kebetulan saya itu hanya tersisa mama, ini tidak bisa hadir, kebetulan lagi sakit di sosial sana. Kami juga minta doanya untuk beliau supaya selalu sehat juga. Kemudian kalau saya ini 3 bersaudara, yang pertama saya, kemudian adik saya Yunita Nomi ini kemarin baru lulus kuliah. Kami minta doanya untuk adik kami Yunita Nomi ini supaya dapat segera mendapatkan pekerjaan setelah selesai kuliah. Kebetulan kemarin juga ikut tes PNS begitu, bisa diterima. Kemudian untuk orang tua kami juga, mertua saya, Ibu Esean, yaitu Bapak Antoni Septianus Sikat dan Ibu Alice Yeliani, semoga diberikan kesehatan dan kekuatan selalu. Dan kebetulan mertua saya ini, Bapak Antoni dan Ibu Alice ini, pada hari Senin ini rencananya akan menghadiri acara pernikahan keponakan, atau saudara sepupu kami di Sumatera Utara di Medan. Jadi mohon doanya semoga di perjalanan diberikan selalu kesehatan kekuatan sampai di tempat dengan aman, dapat mengikuti kegiatan dengan baik. Kami juga ikuti doa kepada ibu saya Dewi Santi beserta suami. Ini adik dari mama saya ini bertiga juga. Ada Dewi Santi, ini baru kemarin nikah. Kemudian adik ipar musuh kami, Mesa Presnya, yang pada bulan Desember nanti rencana akan melaksanakan wisuda di Banjarmasin. Kemudian untuk keluarga kami juga, keluarga dari saya, ini kebetulan ada Om Bapak Dirda, Om Tony, ini kemungkinan besar besok akan ke Palangkaraya pulang.
karena beliau sekarang domisilinya di Palangkaraya, tidak kita pos lagi. Memohon doanya juga menyertai dalam perjalanan, dan keluarga kami semua dimanapun yang berada yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Om, Mina, Tambi, gue, semua yang hadir, kiranya kasih Tuhan selalu hidup di hati dan kehidupan kita semua. Oh, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu semua. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan atas kehadiran Bapak Ibu semua. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Tiada yang mustahil bagi
dan kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu. Oleh karena Engkaulah ya Tuhan Yesus yang layak untuk disembah dan ditinggikan. Engkau telah menyertai pekerjaan dan aktivitas kami. Engkau telah memberkati dan mencukupi kami, serta melindungi dan menuntun hidup kami. Terlebih-lebih ya Bapa, pada sore hari ini kami dapat berkumpul bersekutu dalam ibadah rumah tangga, pelayanan di lingkungan jemaat pelawat, di tempat keluarga Remon Penyawahan pada saat ini. Kiranya Engkau berkati kehidupan keluarga di tempat ini, agar apa yang mereka cita-citakan berhasil dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Tuhan, kami juga berdoa bagi Bapak dan Ibu yang tidak dapat hadir pada sore hari ini. Dengan Tuhan menuntun dan menyertai setiap langkah mereka, agar pada kebaktian di hari-hari yang akan datang, mereka dapat berkumpul bersama-sama kami untuk bersama beribadah. Ya Bapak, bila sebentar lagi kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan lewat hamba-Mu, pendeta pelayanan. Biarlah firman yang kami baca dan dengar dapat kami mengerti dan bisa menjadi kekuatan kami dalam menghadapi kehidupan ini. Karena firman-Mu berguna Tuhan bagi kehidupan kami. Penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu supaya kami bisa merasakan kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah, pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Yosua pasal 20 ayat 1 sampai dengan 9 dengan di bawah judul Kota-kota Perlindungan. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian, katakanlah kepada orang Israel begini, tentukanlah bagimu kota-kota perlindungan yang telah kusebutkan kepadamu dengan perantara Musa, supaya siapa yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja, dengan tidak ada niat lebih dahulu, dapat melarikan diri ke sana, sehingga kota-kota itu menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut tebusan darah. Apabila ia melarikan diri ke salah satu kota tadi, maka haruslah ia tinggal berdiri di depan pintu gerbang kota dan memberitahukan perkaranya kepada para tua-tua kota. Mereka harus menerima dia dalam kota itu dan memberikan tempat kepadanya, dan ia akan diam pada mereka. Apabila penuntut tebusan darah itu mengejar dia, pembunuh itu tidak akan diserahkan mereka ke dalam tangannya, sebab ia telah membunuh sesamanya manusia dengan tidak ada niat lebih dahulu, dan dengan tidak menaruh benci kepadanya lebih dahulu. Ia harus tetap diam di kota itu sampai ia dihadapkan kepada rapat jemaat yang dihadiri sampai imam besar yang ada pada waktu itu mati. Maka barulah pembunuh itu boleh pulang ke kotanya dan ke rumahnya, ke kota di mana ia melarikan diri. Pasal 7, lalu orang Israel mengkhususkan sebagai kota perlindungan Kades di Galilea, di pegunungan Naftali, dan Sikhem di pegunungan Efraim, dan Kirayat Arba, itulah Hebron di pegunungan Yehuda, dan di seberang sungai Yordan di sebelah timur Yeriko. Mereka menentukan desa di dalam gurun di daratan tinggi dari suku Ruben, dan Ramot di Gelat dan suku Gad, dan Golat di Basan dari suku Manasye. Itulah kota-kota yang ditetapkan bagi semua orang Israel dan bagi pendatang-pendatang yang ada di tengah-tengah mereka, supaya setiap orang membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana dan jangan mati dibunuh oleh tangan penuntut tebusan darah sebelum ia dihadapkan kepada rapat jemaat. Sedemikian pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Dan dia berkata demikian, tetapi dia berkata yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Setiaplah dan lihatlah
Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang melihatku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang meliharaku selamanya. Bapak Ibu jemaat dan keluarga, mari kita bersama. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa, Allah yang mengasihi kami, Allah yang senantiasa peduli akan segenap keberadaan kami. Sore hari ini kami ada di tempat ini, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan, dan kami mau bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap kami, mampukan kami untuk dapat memahami kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan rangkaian pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Amin. Bapak Ibu jemaat dan keluarga, Shalom. Bersyukur kepada Tuhan yang mempercayakan kita kesempatan untuk dapat berkumpul sore hari ini. Meskipun cuaca kita seru juga sore ini. Banyak suara-suara di luar. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan ditetapkan untuk kita pada saat sore hari ini. Kitab Yosua pasal 20 ayat yang pertama sampai 9 sudah dibacakan tadi. Kota-kota perlindungan. Jadi kalau kita melihat apa yang ada dalam nas ini, mengajak kita untuk sejenak berpikir bahwa dalam suatu negara, suatu tempat, sudah selazimnya bahwa memiliki seperangkat hukum, ada peraturan-peraturan di dalamnya. Yosua harus membuat kota perlindungan khusus. Kalau Tuhan melihat mereka harus mendapatkan itu. Apa tujuannya? Kota perlindungan ini dibuat tentu sesuai dengan namanya sebagai kota perlindungan. Mereka dilindungi, mereka dilindungi dan bebas dari tuntutan tebusan darah. Apakah artinya Tuhan Allah mau membela penduduk? Kalau kita melihat di sini tidak juga. Tapi Tuhan punya cara lain untuk dapat memberikan sanksi kepada penduduk ini. Mereka yang masuk ke dalam kota perlindungan, mereka yang telah menjadi penduduk yang tidak sengaja tadi, mereka yang masuk ke dalam kota perlindungan ini tadi pun tidak diperbolehkan untuk bisa bebas. Mereka harus memenuhi kebutuhan. Jadi artinya mereka harus datang kepada tua-tua kota tersebut, menyampaikan permasalahan, memberitahukan siapa dirinya, menyampaikan pengakuannya bahwa mereka telah membunuh seseorang secara tidak sengaja, dan yang membuat mereka tidak. Amin untuk firman. Sebelum kita berdoa syafaat, dipersilakan puji-pujian dari pelayanan lingkungan kita.
dipercayakan untuk kami. Mengingatkan bahwa Engkau kasih dan adil. Engkau yang memperhatikan setiap perkara dalam kehidupan kami, dan tidak ada satu perkara pun yang luput dari perhatian. Oleh sebab itu ajarkan kami menjadikan Engkau sebagai satu-satunya tempat perlindungan kami. Engkau sumber kekuatan saat lemah kami. Engkau tempat ternyaman bagi kami untuk berlindung dari setiap hal yang terjadi, yang kami alami dalam perjalanan hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini bersama kami satukan hati kami, datang kepadamu berdoa secara khusus untuk keluarga Bapak Raymond Nauhan di tempat ini. Mereka yang menyediakan tempat bagi kami untuk bersama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam sukacita dan syukur yang mereka rasakan, sebab perjalanan kehidupan mereka luar biasa adanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Secara khusus ya Bapa di surga, kemarin tanggal 10 November, keluarga di tempat ini, Bapak Sean, Ibu Sean, bersyukur kepada Tuhan untuk usia pernikahan mereka yang ke-5 tahun. Terima kasih untuk 5 tahun perjalanan pernikahan mereka. Tuhan telah sertai dan berkati, melewati berbagai hal yang mereka alami, yang boleh terjadi. Tapi Tuhan sungguh luar biasa memberikan kekuatan bagi mereka menjalani kehidupan keluarga rumah tangga mereka. Terlebih jika mereka tidak selalu dapat bersama karena jarak, karena pekerjaan yang memisahkan mereka. Tapi itu Tuhan tidak menjadi penghalang mereka. Senantiasa saling mengasihi, saling mencintai dan memberkati mereka. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan mereka dalam suka dan duka, dalam kerja karya, dalam setiap hal yang mereka lakukan. Tuhan senantiasa hadir memberkati. Biar dalam berkat dan pengasihan-Mu Tuhan, keluarga rumah tangga di tempat ini hidup rukun dan damai, saling mencintai, saling setia satu dengan yang lain. Mereka boleh menjadi suami dan istri yang senantiasa saling mendukung dan menguatkan dalam kebaikan, menjadi orang tua sekaligus teladan baik bagi anak yang Tuhan percayakan bagi keluarga rumah tangga mereka. Anak tercinta mereka Sean dalam masa-masa tumbuh kembang pada tanggal 29 September nanti, dalam tanggal 29 Desember nanti, Sean genap berusia 4 tahun. Terima kasih untuk perjalanan anak terkasih kami, Sean Afiel Emmet. Kami bersyukur sampai saat ini ia Tuhan percayakan sehat dan kuat. Dalam kesehatan kekuatan yang Tuhan percayakan, Tuhan jadikan ia sebagai anak yang berhikmat, anak yang cerdas, anak yang takut akan Tuhan, yang patuh pada orang tua, anak yang senantiasa memuliakan Tuhan dalam segenap langkah hidupnya, anak yang menjadi kebanggaan bagi orang tua dan juga seluruh keluarga. Kami serahkan Bapak Sean, Ibu Sean, dan anak terkasih mereka Sean di tempat ini Tuhan. Senantiasa Tuhan kasih, Tuhan berkati pun rumah tempat tinggal mereka ini. Biarlah ini pula menjadi rumah di mana mereka boleh berbagi kasih sayang, tempat yang penuh dengan damai sejahtera, yang seisi rumahnya saling mengasihi, melaksanakan pekerjaan, tugas dan tanggung jawabnya jauh dari istri dan anak. Tuhan Engkau memberkati ia dalam pekerjaannya di Barito Selatan, karena ia dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Dia boleh menikmati hasil atau kerja keras dari setiap hal yang dilakukan dalam setiap perjalanan dari Kuala Kapuas ke Barito Selatan. Atau sebaliknya, Tuhan pula senantiasa melindungi dan menyertai sehingga ia selalu dihantarkan dengan keadaan sehat dan selamat. Doa kami Tuhan untuk orang tua terkasih, untuk Tami Sean atau Ibu Ika Hasieni, dan juga Tami Boy Sean, Bapak Antoni Septianus Ikat dan Ibu Alice Yeliane. Kami mohon Tuhan agar keberadaan Tami dan Boy Sean senantiasa Tuhan percayakan
kesehatan dan kekuatan. Tuhan memberkati ketika mereka masih aktif bekerja. Tuhan yang senantiasa memberkati dalam keseharian mereka, agar mereka boleh menikmati hari-hari yang begitu luar biasa dalam berkat, dalam kecukupan yang Tuhan percayakan. Sehat kuat tubuh mereka, diberikan umur panjang, sukacita dan berkat senantiasa. Terlebih Ibu Alice Yeliane dan Bapak Antoni Septianus Ikat, mereka akan mengadakan perjalanan ke Sumatera. Tuhan tolong Engkau lindungi sertai perjalanan mereka bersama dengan keluarga, bersama dengan Ibu Pendeta Erika dari tanggal 13 sampai 20 November nanti. Tuhan melindungi perjalanan mereka menuju Sumatera Utara, agar perjalanan mereka Tuhan hantarkan dalam keadaan sehat selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Mereka boleh bertemu berkumpul dengan keluarga di sana, menikmati setiap rangkaian acara dalam sukacita. Pun pada saat kembali ke tempat ini, Tuhan hantarkan dengan sehat selamat, sukacita bertemu dengan keluarga yang ada di tempat ini. Kami pun berdoa Tuhan untuk Datu Sean, itu Nyonya Mariana dan juga Nyonya Mas Line Lampe, dalam usia 81 dan 84 tahun. Bapak, terima kasih untuk kehadiran kedua orang tua terkasih kami ini di tengah-tengah keluarga dan di tengah-tengah kami. Kami mohon Tuhan agar kedua Datu Sean ini, Tuhan yang senantiasa memberkati keberadaan mereka. Penawahan, yaitu untuk Yunita Naomi yang baru lulus kuliah pada bulan Oktober yang lalu. Dan kami mohon Tuhan agar dalam perkenanan Tuhan, Saudari Yunita Naomi boleh mendapatkan pekerjaan. Saat ia mengikuti berbagai tes untuk mendapatkan pekerjaan, tolong Tuhan Engkau yang senantiasa campur tangan agar dia boleh mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keterampilan, latar belakang pendidikan, bahkan seturut dengan kehendak Tuhan yang mempercayakan baginya. Demikian juga untuk adik bungsu Stephen Adriano yang saat ini duduk di bangku kelas 1 SMA. Mohon Tuhan berkati ia dalam masa mudanya, dalam masa-masa pendidikannya. Beri ia hikmat agar senantiasa dapat melaksanakan masa pendidikannya dengan baik. Yaitu Hedi Santi bersama dengan suaminya yang saat ini ada di Palangkaraya. Kami mohon Tuhan agar dalam keluarga rumah tangganya mereka senantiasa hidup rukun dan damai. Pekerjaan mereka boleh senantiasa diberkati. Mereka boleh menerima setiap hal yang baik dalam keluarga rumah tangga mereka. Berkat-berkat Tuhan senantiasa dipercayakan. Harap, rencana dan cita-cita Tuhan Engkau percayakan bagi mereka dalam masa penantian, dalam masa berkat-berkat yang Tuhan senantiasa boleh tambahkan dalam perjalanan kehidupan mereka. Untuk Meisha Tristenia yang baru menyelesaikan studinya dan direncanakan tanggal 15 Desember nanti akan melaksanakan wisudanya di Banjarmasin. Diberkatilah Meisha dan terima kasih Tuhan Engkau telah menyertainya dalam masa pendidikan. Om Dagoy sekeluarga yang juga rencananya besok mereka akan kembali ke Palangkaraya. Kami mohon perjalanan mereka boleh Tuhan lindungi, Tuhan sertai, Tuhan hantarkan mereka dalam keadaan sehat selamat. Tuhan berkati pekerjaan mereka. Tuhan percayakan sehat kuat bagi tubuh mereka. Pun bagi seluruh keluarga besar mereka Tuhan, kasih kemurahan-Mu dipercayakan. Dari tempat ini, keluarga di tempat ini pun berdoa bagi sepupu-sepupu terkasih mereka. Secara khusus untuk sepupu terkasih mereka Lovita yang pada bulan Desember nanti akan melaksanakan acara pertunangan, dan juga Martinus Excel yang pada bulan Januari akan melaksanakan pernikahan. Kami mohon Tuhan setiap rencana baik ini Tuhan berkati. Setiap hal yang direncanakan di dalam nama Tuhan, Tuhan jadikan baik dan luar biasa dalam tangan pengasih. Desa mengiringi setiap perencanaan baik ini. Bapa yang Maha Pengasih, kami pun berdoa untuk seluruh keluarga besar, mereka yang tidak dapat hadir pada saat ini, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami mohon pula berkat pengasihan Tuhan senantiasa dipercayakan atas seluruh keberadaan kehidupan mereka. Baik keluarga dari Bapak Sean
keluarga dari Indosiar, mereka yang dapat bersama ada pada saat ini, maupun di mana saja mereka berada, kasih kemurahan Tuhan dipercayakan. Kami sebagai sidang jemaat Tuhan, kasih dan berkati kami Tuhan dalam keberadaan kami masing-masing. Untuk panitia perayaan Natal, pelayanan lingkungan 4 secara khusus, mereka yang mempersiapkan diri Tuhan Engkau yang memberkati, baik dana, acara dan apapun yang akan dilakukan, biarlah semuanya boleh terlaksana dalam nama Tuhan. Ini kami Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Kami percaya Tuhan dengan bersama kami ucapkan demikian. Bapa kami di sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami mengetahui ya Allah Bapa yang Maha Pengasih, bahwa Engkau ada pemutih hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka kami pun jemaat-Mu yang hadir di sini mempersembahkan apa yang ada pada kami dengan sukarela dan tulus ikhlas. Persembahan yang hidup dan berkenan kepada Allah adalah jika kami mampu mempersembahkan tubuh, karya hidup dan pelayanan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah seluruh persembahan kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sambil kita persembahan syukur kita, baik kita angkat pujian dengan Kidung Jemaat 291 ayat 1 sampai seterusnya. Mari bersyukur semua.
firman Tuhan. Pulanglah dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, terima kasih dari awal sampai berakhirnya ibadah kami. Engkau telah menyertai kami. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kami percaya setiap doa yang kami naikkan kepadamu, Tuhan yang mendengar, Tuhan yang menjawab dengan cara-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami pun berterima kasih untuk setiap berkat yang boleh Tuhan percayakan untuk keluarga di tempat ini. Sehingga dalam sukacita mereka menyediakan makan dan minum untuk bersama kami nikmati. Berkati makanan dan minuman ini Tuhan, boleh menjadi sumber kesehatan dan kekuatan bagi setiap kami. Berkati terus keluarga di tempat ini, dan Tuhan pula senantiasa memberkati setiap orang yang mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Keluarga akan hidup indah ketika Tuhan memimpinnya. Kami panjatkan